Video sebelumnya kita sudah buat halaman untuk create-nya ya. Nah, sekarang bagaimana memvalidasi inputan dari user supaya sesuai apa yang kita inginkan. Caranya gini, sebelum diproses ke input ke database, kita akan buat gini, $request, kita bisa manfaatkan variabel request ini, terus kasih validate seperti ini. Artinya divalidasi dulu ya. Nah, divalidate-nya menggunakan array seperti ini. Terus kita mau apa? Misalnya name-nya itu kita mau petik 2 gini, kita mau wajib diisi, kalau nggak diisi error. Artinya ada pesan ini wajib diisi gitu. Yang lainnya juga saya kasih aja required semua, jadi email, phone, dan address harus wajib ya. Jadi kalau ada yang nggak diisi, ini terserah kalian ya. Oke, required. Nah, sedangkan ini email, ini beda sendiri nih, karena email itu selain dia harus diisi dan dia harus formatnya seperti email. Nggak boleh email tuh misalnya cuma Basrul doang atau PT apa doang, harus ada @blablabla.com. Di sini Laravel ngasih, kita bisa tambahin dengan kasih garis lurus gini dan email. Jadi otomatis nanti Laravel akan memvalidasi ini email yang valid nggak formatnya gitu. Sementara ini dulu, jadi kalian nanti bisa lihat di dokumentasinya untuk apa aja ya yang validasi-validasinya. Ada required, ada email, ada max-nya, ada min-nya. Misalnya name-nya saya tambahin nih, min titik 2, misalnya minimal namanya 5, nggak boleh 3 huruf atau 4 huruf gitu, minimal 5. Nah, kalau ini sudah dieksekusi nanti, misalnya anggaplah user lupa mengisikan nama, kalau disubmit, maka ini akan bekerja. Kalau ini bekerja dan tidak valid required-nya, ini nggak akan dieksekusi. Dia akan balik lagi ke form-nya, lalu memberikan kita variabel error-nya yang bisa ditampilin. Oke, caranya begini ya. Jadi nanti ketika validation error itu, ketika validation ini tidak lolos validasinya, maka dia akan balik ke halaman semula, yaitu form create ini, lalu kita memberikan variabel errors, dikasih variabel errors untuk kita tampilkan errornya. Nah, caranya berarti gini aja, if kita kasih if $errors ya, kita panahin any gini. Nah, kalau ada error mau diapain nih? Kita if dulu. Nah, di dalam if ini kita kasih apa ya? Kita kasih aja, saya kasih div gini. Nah, div-nya ini kelasnya alert danger, ini kelas dari Bootstrap ya. Nah, untuk karena ini errornya bisa jadi 1, 2, bisa jadi nggak ngisi nama sama email, jadi errors ini akan kita looping. Errors ini akan kita looping di sini. Saya gunakan UL, lalu for each. Saya kasih for each di sini $errors as $error. Gitu. Saya kasih n for each. Oh, sini bukan errors doang, ini errors all harus gini. Jadi errors all seperti ini ya. Saya tinggal li aja. Di dalamnya ada list yang berisi dari errornya, $error. Error ini kita print. Error ya. Jadi kira-kira scriptnya kayak gini. Kita coba aja. Kalau saya submit, nah udah kelihatan tuh. Name field is required, email field is required. Saya contohin lagi. Saya mau coba untuk name-nya, kan tadi min 5 ya. Saya kasih aja ABC gitu. Ini harusnya error nih. Kalau di submit, nah name-nya udah required, tapi name must be at least 5 characters. Kalau tampilannya kayak gini, ini masalah Bootstrap-nya ya. Saya tidak fokus ke sininya, jadi teman-teman harusnya nanti bisa cari sendiri, atau nanti ada sesi sendiri. Saya nggak akan ngerubah ini. Tapi intinya validasinya sudah berjalan. Sekalian ya kita buat di sini ada notifikasi lah atau alert berhasil kalau dia berhasil nginput ya. Kalau kita ke sini customers, dari kan kalau misalnya di add, di submit itu kan akan lari ke sini ya.
Harusnya di sini biasanya ada alert kan, alert untuk notifikasi kalau ternyata kita sudah berhasil menginput customer gitu baru. Kita akan buat alert di sini ya. Nah, karena alert ini akan ada di setiap halaman ya, nanti bisa jadi di halaman customers, kita nggak masukkan dia di dalam file customersnya atau di dalam turunan dari customers. Kita akan masukkan di layoutnya langsung di master. Saya akan tambahkan gini, karena dia akan dipakai di semua halaman ya. Saya masuk ke layout master sini. Nah, di yield content ini saya akan buat row sama seperti ini ya. Saya akan buat row lagi nih, call 12 gini. Ini aja yang saya pakai. Terus saya kasih gini. Saya tutup. Nah, di sini saya kasih alert. Caranya gini, ketika kita berhasil, ini kan return redirect customers doang. Nah, kita kasih with di sini. With. Yang pertama itu variabelnya. Saya kasih variabel terserah namanya, cuman anggap ini sukses, terus koma. Kalau sukses, dia kan dibuatkan variabel sukses ini variabel untuk session ya. Jadi dibuatkan cuma sekali bisa dikeluarkan. Itu variabel session, artinya temporary ya. Suksesnya apa? Misalnya data customer berhasil ditambahkan gitu. Nah, kira-kira gini, ada depannya ada nama variabelnya, variabel sessionnya atau flashnya ya. Flash session sama aja. Dan isinya apa? Data customer. Nah, kalau kita masuk ke sini, kita master lagi di sini. Nah, saya kasih alert di sini. Saya kasih div alert. Gini. Tapi alertnya saya kasih alert sukses. Ini saya kasih tes dulu deh. Nanti hasilnya jadi kayak gini ya. Oh sorry, ini suksesnya ada 2 harusnya. Nah ini ya. Nah berarti di sini row ini akan saya if-in. Dia hanya tampil kalau ada notifikasi sukses. Add if. Saya di sini pakai helper session ya gini. Session buka kurung tutup kurung. Saya kasih gini hash coba ya. Kalau dia punya gini, kalau dia punya session sukses, hash sukses ya. Nama dari variabelnya, maka saya tampilkan ini. Saya tutup and if. Nah, kalau dia ada punya, berarti yang saya print di sini. Printnya caranya session success gini. Kayak gini caranya. Kita load. Nah, kan kalau dia nggak ada notifikasi, artinya nggak ada flash sessionnya, maka dia nggak tampil. Kita coba pt qrs@gmail.com. Submit. Nah, data customer berhasil ditambahkan. Ini maksud saya ada notifikasi berhasil. Oke, itu dulu untuk validasi. Kita next ke video-video selanjutnya.